Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faroni Hidayat, SPI dan MLIN. Jabatan saya adalah sebagai Kasubag Tata Usaha pada UPTD Sepakpal Muara Badang 10, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun saya mengikuti ujian kompetensi, itu saya ambil dengan judul Anti Korupsi, Pelayanan Organisasi, Pelayanan Masyarakat, dan Sosial Kultural. Adapun tugas saya sebagai KTU atau Kasubag Tata Usaha itu adalah melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program keuangan, kepegawaian rumah tangga, dan aset kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan tugas, dalam pasal 22 sebagai Kasubag Tata Usaha itu menjalankan fungsi pertama adalah penyiapan bahan perencanaan program, kedua pelaksanaan administrasi keuangan, ketiga pelaksanaan administrasi kepegawaian, keempat melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan aset, kelima melaksanakan kearsipan dan dokumentasi, sedangkan keenam adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan terakhir adalah pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari ini saya akan menanyakan video untuk klien saya pada pelanggan yang menerapkan keuntungan seperti jasa bisnis atau retail. Contohnya mungkin itu kayak travel, itu bisa kita katakan pelayanan komersial. Sedangkan di kita di UPTD itu adalah pelayanan publik, karena kita adalah pelayanan masyarakat. Lanjut. Nah, fungsi pelayanan organisasi itu menimbulkan kesejahteraan masyarakat, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membangun citra positif organisasi. Adapun pentingnya pelayanan yang baik adalah meningkatnya kepuasan pelanggan atau pengguna layanan, dan meningkatnya loyalitas pelanggan, membangun reputasi positif organisasi, dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas organisasi. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan dari saya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang ditanyakan, saya silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan masalah korupsi? Ya, Pak ya. Caranya gimana tadi yang memerangi yang korupsi itu? Gimana? Definisi yang ada maksud yang memerangi korupsi dengan caranya kayak apa? Cara memerangi korupsi Itu Mas, caranya Pak. Pertama kita memerangi, tadi sudah saya sampaikan. Itu tadi coba bisa dibuka lagi. Oke, nah ini tadi yang dan publik, kita dengan masyarakat, kita atur mekanisme tahapan di balai kita terhadap pembelian terhadap pembelian ini, konsumsi dan calon induk. Itu pertama konsumen datang ke tempat kita, itu tandanya itu daftar tunggu, kita bisa kasih pendaftaran. Nah, kenapa kita bikin pendaftaran? Supaya tahapannya siapa yang pertama kali pesan itu kita tidak pasti. Jangan nanti pada saat nanti orang udah pesan kita bending, untuk selanjutnya itu akan menimbulkan suatu permasalahan. Nah, kemudian dari data-data itu kan ada masuk ke administrasi teknik. Teknik nanti bisa menyampaikan kalau kita stok ada atau stok belum ada, kan kita dalam tahap produksi. Mungkin Bapak bisa nanti
menunggu pembelian, nanti kita kabarkan gitu. Nah setelah itu mereka melakukan pembayaran, udah deal apa, artinya udah sepakat mereka mau beli benih dan sesuai dengan tanda tunggunya dan lakukan pembayaran dengan jumlah benih yang dipesan dan ukuran PAD dengan jumlah harga dan ukuran itu akan menyerahkan kwitansi pembelian. Nah dari pembelian itu nanti itu langsung ke petugas pengambilan ikan. Nah petugas pengambilan ikan dan nanti yang melaksanakan tugas teknisnya komunitas. Contohnya seperti benih patin. Nah, berapa sih jumlah yang dibutuhkan oleh pembeli itu dan yang sudah dibayar? Itu nanti tugas-tugas teknisnya melaksanakannya. Setelah sudah clear, sudah close, kemudian dilakukan penempatan. Nah, itu juga dilakukan oleh petugas. Kita cara memenanginya, kita pertama kita melakukan kerja. Lingkungan kerja kita kalau bisa itu kita harus transparan mengikuti politik. Nah, dengan adanya dari tiga tahapan ini, itu insya Allah kita berusaha dan mengurangi bagaimana kita bisa menghindari korupsi tersebut. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya mau mengajukan satu pertanyaan, Pak. Apa itu pelayanan publik bagi kita di UPTD Sepangkal Muara Badan Sembulu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Itu tadi yang disampaikan dan publik masuk ke dan masyarakat. Itu masalah apa? Alur pelayanan kita pertama masalah contohnya tadi pembelian benih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Permisi Pak. Oh iya, silakan. Ini Pak, saya mau melaporkan hasil produksi untuk 2 unit kerja. Oke, ya. Oke, silakan. Penjualan kurang lebih Pak 20 juta Pak. Wah, banyak juga ya. Nah, tadi mohon Pak laporan ini diperiksa Pak. Diperiksa ya. Oke, ini laporan ini udah saya terima. Memang nilainya 20 juta itu ya. Baik, nanti diserahkan ke bagian PAD, pemungut PAD. Setelah itu nanti dari pihak PAD nanti itu menyetor ke Bank BPD. Jadi saya kembalikan untuk menyerahkan ke bagian PAD. Terima kasih. Saya permisi Pak. Ini Pak sedikit tadi bisa lihat teman-teman hasil penjualan produksi kami Pak. Lihat. Tadi ini apa deh? Ya. Apa ini? Hasil penjualan teman-teman Pak. Oh maaf ya, saya tidak bisa menerima. Nah, tolong diserahkan ke teman-teman itu kan, karena bagaimanapun ini nggak boleh sudah. Oke, makasih ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf nih Pak, mengundang Bapak untuk presentasi Pak. Pak, saya ini di sini Pak di Pak. Itu ada separuh 5 bulan Pak. Artinya orang baru ke sini Pak itu Pak. Jadi saya perkenalkan diri juga itu kan. Nah, nama saya Pak Paroni Hidayat Pak. Kebetulan juga jabatan saya di sana lah. Kasubang Pak, Kasubang Tata Usaha. Jadi bahasanya Pak rumah tangga Pak, rumah tangga di sana Pak. Nah, jadi saya sengaja ke sini Pak mensosialisasikan Pak masalah tadi penyediaan benih. Seandainya nanti dari Bapak mau pesan benih atau benur, itu ada tahapannya Pak. Tahapannya itu tadi sudah disampaikan Pak. Itu tadi kan konsumen Pak, Bapak datang gitu kan. Bisa Bapak datang, tentu nggak biasa punya handphone. Nah, kemudian karena tadi bahasanya Pak, itu kan banyak pesannya Pak, banyak pembelinya gitu. Nah, kita nggak bisa, seandainya nomor 1
terus bapak A, B, C gitu kan. Nah bapak ini sudah pesan, kemudian kita penuhi yang B, dan kita boleh gitu Pak. Jadi pesanan pertama kita penuhi. Nah kemudian dalam hal pemesanan itu Pak, biasanya kita bisa komunikasi, bisa langsung datang ke sana Pak. Nah di sana nanti di situ ada namanya PAD Pak, tim PAD, tugas PAD. Dan juga orang teknis Pak. Nah di sini kami bilang untuk nilasalin benih penanggung jawabnya saudara Irwan Pak. Gitu. Nah biasanya kalau untuk benur itu kelompok saudara Handoyo atau Dwi Pak. Nah Bapak ada kenal sama Handoyo Pak ya? Saudara Handoyo? Oh ya? Oke. Nah Pak Irwan ya. Pasti cepat benih Pak. Terus biasanya tahapannya itu kan kami itu dalam hal pemesanan itu biasanya kalau memang dari bapak itu kan, nah itu biasanya kotaknya langsung ke saudara Irwan. Nah saudara Irwan nanti menyiapkan ada tidak gitu benih. Kalau ada nanti tinggal menegosiasikan berapa sih permintaan, berapa sih harganya Pak gitu kan. Nah, untuk harga Pak itu kita sudah ada perda Pak. Perda tidak boleh kita tadi bahasanya kalau memang harga ukuran 35 itu seandainya di perda itu harga 200 Pak, kita tidak boleh menjual harga di atas 200 Pak. Nah itu yang pertama. Kalau 200 sudah baik kan. Nah, kemudian kalau memang sudah sepakat Pak, biasanya saudara Irwan atau penanggung jawabnya itu menyiapkan benihnya. Nah setelah siap tinggal pembayarannya. Nah pembayaran itu ada dua juga Pak. Kalau daripada Bapak bosan-bosan urusan, bisa langsung ke saudara komunitas Irwan atau langsung datangi PAD-nya Pak, timnya, petugasnya. Nah, kenapa sih Pak di PAD itu harga 200? Kita tidak boleh menaikkan karena memang sudah ada perdanya Pak. Dan juga jangan sampai nanti kami Pak, kami kan sifatnya kan pelayanan Pak. Sifatnya pelayanan, jangan nanti komplain nanti teman-teman yang beli Pak. Oh, tanya Bapak komplain, saya beli harga ini 200, kenapa sih harganya 300? Kita jadi masalah Pak komplain. Kalau komplain antara ini nggak masalah, komplain ini berkeluar, itu yang berbahaya Pak. Nah itu Pak. Kemudian benih Pak bisa kita antar dari kesepakatan aja, bisa ngambil sendiri kita antar. Nah itu Pak. Dan ini Pak tadi masalah penyediaan benih di PTD Papua Barat. Yang kedua Pak masalah bantuan. Bapak juga bisa mengajukan bantuan, silahkan. Mau bantuan benur, nener, peralatan produksi, peralatan tambak, silahkan. Cuma ada aturannya Pak. Nah ini sudah saya sebut dari aturannya sini Pak. Terus saya pemohon Pak bikin proposal Pak. Bagusnya kelompok Pak. Kelompoknya itu 10 orang. Kelompok. Biasanya kalau sudah satu kelompok orang, ya ada proposal, ada ketua kelompoknya. Biasanya itu penanggung jawab Pak Binu itu kalau bisa desa Pak. Desa, kemudian dapat kelompoknya, anggotanya. Nah, itu ada berapa sih satu kelompok itu satu orang itu dia punya tambah atau berapa hektar atau berapa kelompok, berapa luas kolomnya. Apa sih yang disuruhkan? Kalau misalnya benih kita siapkan. Kalau dia mau benur, kalau dia perawatan, nanti dengan perawatan ya diwaring apa jala atau apa gitu kan ada gitu. Nah itu Pak begini proposal Pak. Nah proposal di perjuangan kita dinas provinsi Pak. Aman Pak dinas provinsi. Nah biasanya kalau dinas provinsi sudah setuju, itu biasanya ada disposisi Pak. Seandainya dia teman-teman di sini juga Pak memerlukan bantuan benih nilasalin, mereka disposisi nilasalin. Kalau benur, kita benur. Itu Pak bantuan situ. Aman Pak, kalau mau minta pengajuan. Nah, kebetulan kami juga di sini Pak di PTD Papua Barat dulu.
itu hari tahun ini Pak, kita juga ada pembesaran Paname ya Pak. Paname ada pembesaran Pak. Itu saya besar Pak ya, kalau kita datang apa produksi benernya nggak bisa kita Pak, tapi kita besar aja. Sama kita punya tambak Pak, tambak kita punya 2. Nah itu rencana kami Pak, itu mau kami isi badan sama udang Indo. Kemudian masyarakat di pembelian kalau memang Bapak dari apa bahasanya tuh kalau sini tengkulak Pak ya. Nah kalau memang mau ambil silahkan Pak. Harganya itu di bawah harga pasaran. Itu. Nah, kita nggak boleh naikkan di atas pada harga pasaran Pak. Nggak boleh, harus di bawah. Nah, itu apa fungsi kami Pak. Nah, yang kami harapkan ke depannya mungkin teman-teman apa nanti bisa tadinya Pak membersihkan kami Pak, karena kami juga siap tadi nanti ada minta bantuan tadi Pak pelayanan, kemudian masyarakat tadi nanti tambak Bapak ada masalah Pak, tambak saya ini Pak ikannya pada mati-matian kenapa? Nah tim kami datang Pak, kualitas saya datang, tapi berserap Pak. Nah, maunya dari kami Pak ya, dengan adanya UPTD di sana Pak, itu ada kontribusi buat masyarakat kita pikir Pak. Begitu. Walaupun baru itu kayak gitu kan, tapi dulunya apa Pak Dedi? Apa beli pelatihan perikanan. Ini boleh pelatihan perikanan dulunya, sekarang berfungsi sebagai UPTD Papal Muara Barat 10 Pak. Itu. Bapak itu sentra. Pak mau menyampaikan ini aja Pak gitu kan. Nah, kalau memang Bapak ada yang mau ditanyakan silahkan Pak untuk cari informasi Pak, atau Bapak minta apa masukan atau memberikan solusi Pak untuk jadi kami masyarakat Muara Barat Toko 5 ini berkaitan dengan masalah pembangunan bantuan. Jadi kalau tadi Pak Roni menjelaskan bahwa setelah toko itu diajukan langsung ke provinsi. Apakah bisa direkomendasikan dulu ke balai baru dibawa ke provinsi? Nah, karena selama ini kan punya kabupaten nih Pak. Apakah bantuan dinas perikanan itu langsung ke dinas perikanan kabupaten aja? Baru ke Stabak dulu. Jadi masalah bantuan Pak, memang Muara Barat adalah masuk wilayah Bukar ya, negara. Biasanya untuk provinsi Pak, itu Bapak masukkan aja itu ke provinsi. Kalau memang mau lewat lewat PTD, bisa nanti PTD menyampaikan Pak, gitu kan. Nah, itu biasanya dinilai Pak. Beda Pak kalau memang kelompok dari Bapak itu belum dapat bantuan, itu biasanya direspon cepat Pak. Artinya maksudnya gini Pak, direspon cepat diproses, mungkin nanti tahun depan baru bisa diusulkan Pak. Karena tahun ini sudah berjalan Pak, tidak mungkin kan. Tapi kalau memang dari kelompok Bapak sudah ada dapat bantuan dari Putar, itu susah Pak. Pengurusnya, Termasuk pengurusnya. 10 orang berarti pengurus bisa 3 orang, anggota 7. Iya. Jadi selama ini kelompok usulkan untuk saja bawa proposalnya, dinilai sama kita, baru nanti dibawa ke provinsi. Selama ini kan Ya, nggak begitu Pak. ke bidang budaya. Iya, selama ini tidak seperti itu. Kita tidak ada yang benar, tidak terima proposal. Kemana kita? Betul jadi Nggak tahu mau kemana nih proposalnya. Jadi kan teman-teman dari anu ini mau kalau di istilahnya kita dulu yang periksa kan, baru kita bawa ke provinsi Pak. boleh. Ya, ya, ya kan. Ke balai dulu. Nah, baru nanti kita yang antar ke dinas. PPL-nya ada PPL. Ada. Ada. Kalau untuk Bukar ada. Ada Pak. Enggak untuk buat apa kecamatan Muara Barat? Ada. Untuk perikanannya. Untuk perikanannya ada. Nah, harusnya lebih perikan itu akan mengusulkan membawa usulkan. Jadi teman-teman membuat proposal aja. Nanti PPL nanti mengantar ke dinas provinsi.
Karena masalah itu yang lebih tahu itu PTL. Apakah sudah terima atau belum gitu atau bantuan sebelumnya Pak. Tapi informasi dari Bapak kalau memang belum sama sekali, alhamdulillah Pak semua bisa Pak. Belum sama sekali. Baik. Cuma PPL-nya di sini, dia domisilinya di Anggana. Anggana sangat-sangat. Rendra itu khusus perikanan. Khusus perikanan, jadi dia wilayah kerjanya wilayah Kukar. Tuh. Jadi Ada penyusul saya di sini yang saya menjaga penyusul seperti Paramlan itu. Di Paramlan itu membawahi beberapa kelompok yang ada di Mahabada sini. Kemudian ya Paramlan. Nah kalau penyuluh yang ada di Anggana tempatnya PPL-nya. Tapi itu keliling kan. Nah keliling. Keliling. Cuman kalau untuk bentuk proposal yang harus ini susah Pak itu. Teman-teman di Mahabada agak susah ketemu dengan Pak Indranya. Nah, setidaknya kan itu kan PPL sudah mengetahui. Iya. Kalau memang teman-teman di daerah Toko Lima ini mengusulkan proposal untuk bantuan apa gitu katanya. Nah, karena nanti biasanya provinsi atau nanti dari Kukar itu biasanya itu dipanggil Pak. Betul enggak binaan Bapak saudara ini ada usulan ini gitu Pak ya. Nah, kalau bilangnya betul tambah menguatkan Pak gitu kan. banyak bukan kelompokan ini siluman atau apa. Nah, jadi tadi yang mungkin kelompok siluman atau gimana Pak? Karena bantuan ini kan Pak, uang dari paket juga Pak gitu kan Pak. Nah, biasanya kalau dari provinsi Pak itu dievaluasi Pak. Gitu kan. Nah, betul nggak digunakan ini Pak? Nah, kenapa sih? Karena kalau memang betul-betul digunakan, itu nanti pengusulan nanti ke depannya tuh akan diproses kembali ya Pak. Akan dibantu Pak. Tapi kalau dia pertama sudah dapat bantuan, kemudian disalahgunakan di siluman Pak gitu Pak ya. Nah, bakal gimana? Ini sebenarnya ini ada teman dari namanya ya pengepul. Pak Anto ini pengepul Pak. Ngumpul Pak ya. Ya, ini kan teman-teman yang Kampung Jaya ini ada pengepulnya gitu. Atau ada informasi gitu. Kalau pengumpul Pak susah Pak itu Pak. Kalau Pak karena itu kan usaha Pak ya. Iya. Pengumpul kan. Nah, tapi kalau yang dari petambak, pembudidaya, mereka ini kan ibaratnya gimana ya bahasanya? Usaha mereka lah Pak. Usaha mereka. Kalau pengumpul kan barang yang mereka produksi dikumpulkan Pak ya. Barang pengumpul ini kan baru dijual kembali itu Pak ya gitu ya. Nah itu susah Pak itu Pak. Cuma kalau dari kami Pak, seandainya nanti apa namanya gimana di sini Pak? Permintaan Pak untuk apa namanya Pak? Namanya belum ada. Belum ada apa namanya? Udin biasa po 5 ano biasa din dyan. Nah, ada yang pernah coba lakukan tapi tidak jadi, tidak berhasil. Pembudidayanya. Ya, budidayanya. Tapi kalau di Morabada ini umumnya kalau saya lihat memang belum ada lah. Belum ada untuk itu budidaya untuk udang faname. Semuanya udang window aja semua. Itulah makanya dari APTD, Umurnya memang susah didapat. Pak Bibit betul Pak. Iya, Nah bersama banyak kan di Surabaya Pak. iya. Umurnya susah memang didapat. Sebenarnya ada Pak di Balikpapan Pak. Doa yang Ada di Manggar tuh Pak. Ada. Tapi nggak banyak Pak. Kalau bendur sekarang lagi proses ya, lagi proses produksi di tempat benurnya. Window. Kalau untuk udang paname kemarin, Kalau udah bendur nggak apa? udang terowongan ini udah ada. Kalau di rapat tahun itu tidak ada. Mana yang berapa diambil aman lagi ya. Ya, kalau paname kemarin kan sempat jadi tuh daerah saya dikatakan kemarin, cuma Kalau di kendalanya mana tuh Pak? Cara di mana Pak? Di pulau sini. Hutan. Hutan namanya. hutan Ditambah Pak ya. ditambah Tambah. lagi. Jadi apa namanya? Tapi kendalanya susah diambil dia. Pasarannya Pak ya. Ya, pasarannya susah. Pasarannya susah. Soalnya kan paname itu beda sama window. Window kan orang dia 10 tahun sehari nggak jadi masalah dia itu nggak. Targetnya berapa aja kemarin makanya dia stop. Saya kan sistemnya seandainya mau hitung kan kalau orang paname cepat itu sistem panennya. Iya. Kalau dari Pak,
Bapak yang pergi tengkulak gimana Pak masalah tanam ini Pak? Bahkan dia permasalahannya susah di sampai ya. Kan dari Bapak kan ada memberi solusi Pak. Kayak pengumpul gitu kan? Untuk tanamnya itu Pak. Belum dapat tanamnya, belum dapat. Maksudnya pasaran di kayak di Samarinda, di Papan kayak. Kalau saya dengar sih memang kayaknya belum ada pasaran sampai. Ya kalau udah bintik kan laku ya. Iya. Kan udah bintik laku. Saya kira buatkan kepalanya. Bukan tanamnya. Koname kan. Paname boleh dikata cuma konsumsi pasar aja. Oh. Boleh dikata konsumsi pasaran aja dia, belum ada kayak Sama dengan pasaran. udang putih ya. Iya. Oh gitu Pak ya. Yang sih kalau tadi yang beda sama di Jawa Pak ya. Ya, Jawa sama Sulawesi Kita Sulawesi itu enak Paname itu Sulawesi. Tanamnya sama Jawa kan. Tanamnya itu biar berapa? Jadi ikonnya di Kalimantan Timur ini Pak udang windu Pak. Windu betul. Jadi dia windu paling. Kalau Pak harga di pasaran Pak berapa Pak? Kalau dijual di yang di pasaran gimana Pak? Per kilonya. Paname itu Pak. Sama udang putih ya. Juga sih Pak kalau kayak gitu dari besarnya aja sih. Oh, iya. Tapi kadang besar tapi kalau lagi banjirnya otomatis turun juga harganya. Oh ya di itunya Pak ya. Di sini ya. Beda kayak udang windu, dia tuh punya beras harga standarnya ada dia. Harga standar kan. Boleh dikata standar terus. Sama udang itu. Kalau selama ini bentuknya dari mana ya? Benuk kata-kata dari Tapi Melalui Melalui pengusaha kecil dari kayak Angga dari Saga-Saga. Kok terkenal emang Bu? Anu bibitnya dari Surabaya semua yang terkenal itu. Ya Pak, nanti Pak. sekarang yang paling terkenal Ini jadi misal saya Pak ya. Karena nanti ada namanya apa? Saga-Saga, cabangnya Saga-Saga. Ada dinasnya Pak. Nanti masalah nanti saya angkat tuh Pak. Dalam segi pembesaran, apabila ada masalah tuh Pak ya. Pemasarannya itu ya. Kendala ya. Kalau udang Paname kemarin kan kendalanya di situ aja. Sebenarnya bagus budidayanya. Dia kan cepat. kalau dilihat airnya kan air asli Iya, iya. paling sudah di sini kemarin itu kalau pasarannya. Bapak jual saya berapa Pak? Biasanya panen Sekarang saya 50, 60. Ya, kayak gitu. Rata-rata Paname kan kalau panen itu kayak gitu ya. Beda kayak windu kan sampai 20, 30. itu udah lumayan itu kalau 50 Iya. Lebih besar itu kalau Paname sih. 40 lah. Ini kalau sama kepala 40 dia. Sesi tahapan untuk menyiapkan sesajian sudah dilakukan, dan sebelum ritual ini dilaksanakan, tokoh kan di ujung sana ada 4 Aceh-Aceh yang akan dipersiapkan untuk diletakkan berbagai sesajian. Dan kali ini kita sudah berada di atas perahu dengan kelengkapan Aceh-Aceh yang sudah diletakkan berbagai macam kuliner, ada masakan. Dan kali ini kita menyaksikan sebelum diletakkan, warga membawa Aceh-Aceh ke daratan di ujung Pulau Pangempang. Demikian gambaran tugas dan tupoksi saya sebagai Kasubag Tata Usaha UPTD Papal Muara Badak 10 Dinas Lautan dan Perikanan dalam portofolio dinas ini sebagai syarat uji kompetensi pengawas di BPSDM lingkup Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Terima kasih.